sejahtera untuk kita semua. Kita semua tahu bahwa virus corona ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Dan virus ini disebut pandemi COVID-19 atau sebagai bencana global. No change, you lose. If you have an idea but you're not doing it, it's useless. Jika kita tidak berubah, kita akan kalah. Dan jika kita memiliki banyak ide namun tidak dilakukan, itu tidak berguna. Itu adalah semboyan dari siswa-siswi SMP Negeri 19 Surakarta di era endemi COVID-19 ini. Menurut data dari WHO, diupdate pada tanggal 17 Februari 2021, kurang lebih 110 juta kasus COVID-19 dan terdapat 2,4 juta meninggal dunia. Padahal, 9 bulan yang lalu, tak satu pun dari kita yang dapat membayangkan bagaimana dunia kita dan hidup kita akan mengalami kekacauan akibat virus ini. Sebab dahulu kita meyakini virus ini tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Karena di Indonesia memiliki iklim tropis. Kenyataannya, di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 1,2 juta kasus dengan angka kematian mencapai 33.500 jiwa. Dan itu pun tidak menunjukkan angka penurunan yang mengembirakan. Bahkan, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari PSBB, PPKM, dan yang terakhir adalah PPKM berbasis mikro, hingga upaya untuk memberikan vaksin kepada masyarakat secara luas. Tak terkecuali, dunia pendidikan pun terkena dampaknya. Banyak sekali sekolah-sekolah yang ditutup atau melaksanakan pelajaran jarak jauh dengan mengurangi jam pelajaran. Pasti teman-teman di sini merasakannya, bukan? Dan pasti jawabannya iya. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir pertemuan antar manusia. Juga, upaya ini dapat mengurangi penyebaran virus corona loh. Maka tak heran dari kita semua mengeluh tentang tidak mengertinya akan materi yang diberikan oleh guru, juga tugas-tugas yang menumpuk, dan tidak lupa ada yang mengeluh tidak mendapatkan uang saku. Walaupun kita tahu, sebagai pelajar di era pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah tantangan. Misal, dituntut diam dalam rumah, mulai membiasakan diri belajar secara online. Banyak rencana harus dirancang ulang. Dikepung rasa bosan, apalagi internet kita yang sering lemot. Juga boros pulsa demi kuota. Ayo, mulai dari diri sendiri. Hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti kita bebas melakukan aktivitas sesuka hati kita. Tetapi, kita harus mengubah perilaku kita dan cara pandang kita terhadap COVID-19 ini. Seperti semboyan saya, no change, you lose. Hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti kita menyerah dengan keadaan begitu saja. Tapi ya itu, kita harus mengubah cara perilaku kita dan cara pandang kita terhadap COVID-19 ini dengan mengacu pada protokol kesehatan yang ketat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tayangan video dari 3M. Pertama, memakai masker jika ingin berpergian atau melakukan kegiatan di luar rumah. Dua, cuci tanganmu setelah berpergian dengan air mengalir dan sabun. Juga, cuci tanganmu jika ingin makan atau setelah melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Tiga, menjaga jarak dengan orang lain maupun keluarga.
Demikian video dari saya. Ingat pesan itu, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Selain itu, hal terpenting yang harus dipahami setiap individu dari kita adalah bagaimana cara kita supaya bisa mengubah perilaku dalam hidup kita untuk membantu kita hidup berdampingan dengan COVID. Yang pertama, pola pikir. Artinya, kita mengganti pola pikir kita yang sudah tertanam lama, yaitu bila kita sakit, yang dibutuhkan adalah obat atau vaksin. Kita memang tidak bisa menghindari sakit, tapi kita bisa menahan sakit supaya tidak mengacu ke taraf yang lebih parah dengan menjaga imunitas yang baik. Yang kedua, pola emosi. Artinya, kita jangan sampai memiliki ketakutan yang berlebihan atau paranoid terhadap COVID-19. Karena dengan mengatur pola emosi, diharapkan timbul kesadaran baru di tengah masyarakat. Dan yang terpenting dalam menghadapi COVID-19 ini adalah tenang dan waspada. Dan yang ketiga adalah pola perilaku. Artinya, pola perilaku kita yang harus dirubah adalah bila kita sakit, kita selalu ingin pergi ke dokter supaya sembuh dan sehat kembali. Lebih baik kita menjaga kesehatan dengan mengubah perilaku menjadi sehat dan higienis, bukan tentang dokter ataupun rumah sakit. Oh iya, dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh loh di kalangan anak dan remaja seperti kita. Yang pertama, tidak adanya pembelajaran di dalam kelas atau tatap muka dan digantikan oleh pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, muncul kesenjangan sumber daya karena setiap siswa belum tentu memiliki HP dan jaringan internet yang sama. Yang ketiga, banyak terjadi cyberbullying dan konten-konten negatif yang menyebar di sosial media sehingga dapat membahayakan anak dan remaja. Yang keempat, tekanan psikologis dan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan anak dan remaja stres dikarenakan minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita dapat mengisi waktu luang dengan beberapa hal berikut. Pertama, teman-teman bisa mengikuti lomba secara virtual. Kedua, kita juga bisa menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga. Dan ketiga, kita dapat mengembangkan hobi atau menemukan hobi baru di masa pandemi ini. Ayo, bersama kita bergerak menuju tatanan normal baru yang membutuhkan kedisiplinan dan persiapan mental yang tinggi. Sikap disiplin dan patuh terhadap kebijakan pemerintah menjadi kunci selama penerapan tatanan normal baru. Saya, Emanuela Maria Sekarang Putri Wadani, Dan saya Ibu Tirta Kusmadeni mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Juga stay safe and stay healthy. Bye!